Shalom anak-anakku sekalian, selamat pagi. Pagi yang indah ini kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yesus di mana kita masih diberikan kesempatan, rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat Paskah. Melalui Paskah ini, anak-anakku sekalian hendaknya tetap semangat dan terus bangkit dalam belajar dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita bersyukur karena kita senantiasa telah diberikan rahmat karunia kesehatan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Adapun pengumuman yang lain dari dinas kita tunggu. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom, shalom anak-anakku yang di rumah. Semua sehat ya? Hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Paskah. Untuk ibadah hari ini kita bersama dari teman-teman sekolah minggu GKA Kebenaran dan teman-teman dari KB, TK, SD Kristen Triputra Bakti. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan pujian Anak Allah Yesus namanya. Silakan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Anak-anak di rumah, tangannya kita lipat, mata dipejamkan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau memberkati kami walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ibadah Paskah hari ini, kami bersyukur Engkau sudah menebus kami. Engkau disalibkan, Engkau mati, tetapi Engkau bangkit supaya kami beroleh kemenangan. Engkau hidup dan menyelamatkan kami. Engkau memberkati kami semua sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan setiap keadaan yang ada saat ini, kami tidak merasa gentar, kami tidak merasa takut, karena kami punya Tuhan Yesus yang sanggup
menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang di rumah, untuk puji-pujian selanjutnya akan dipimpin oleh Kakak Mareta. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak ucapkan selamat Paskah ya untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Sekarang kita mau merayakan Paskah ini dengan sukacita. Kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, kita mau pujikan Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Masih bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Kita mau pujikan Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Boleh duduk. Kita masih mau puji Tuhan. Kita mau pujikan Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima. Guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita pujikan sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima. Guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Oke, adik-adik boleh berduduk. Sekarang tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan dirinya. Kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku
duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Maria. Halo, shalom anak-anak semua, anak-anak dari sekolah Triputra Bakti dan juga adik-adik sekolah minggu GKA Kebenaran. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan sekali lagi belajar firman Tuhan di acara Paskah ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik kami bisa belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dan anak-anak semua, ngomong-ngomong tadi kayaknya Nunu mau cerita sesuatu nih. Sebentar ya. Kayaknya dia mau datang dulu ke sini. Bentar ya, tunggu ya. Hey Nunu. Halo Kakak Maria. Tuh lo ada semua teman-teman tuh lo di rumah, disapa dulu. Oke. Halo teman-teman semua. Shalom. Nunu mau cerita nih buat kita semua. Emang Nunu mau cerita apa sih? Kok kayaknya kemarin kan bilangnya ada suatu hal yang penting deh Kak. Nunu mau cerita, iya. Gini loh Kakak, Nunu itu punya 3 kado. Lihat coba itu di layarnya. Hah? 3 kado? Wah, pasti buat Kak Maria salah satunya ya. Bukan. Loh, kok ceritanya sama Kak Maria kalau kayak gitu? Iya, soalnya Nunu tuh bingung. Kenapa bingung? Iya, Nunu tuh dapat 3 kado dari Mama. Wow, dari Mama. Kenapa? Karena Nunu juara kelas? Tidak. Karena Nunu ulang tahun? Tidak. Karena Nunu udah berbuat baik? Tidak. Terus kenapa dong? Ya nggak tahu tuh. Mama tuh tiba-tiba kasih aku hadiah. Katanya dia sayang sama aku. Jadi aku dikasih kado 3. Banyak banget kadonya kok sampai 3 sih. Iya. Mama bilang tuh 1 kado buat aku. 1 kado buat temanku tuh si Titi. Terus satunya pasti buat Kak Maria. Yes. Bukan. Satunya buat Tutu. Loh, kok Nunu sedih kayak gitu? Iya Kak, soalnya si Tutu tuh nyebelin. Kenapa aku harus kasih kado buat dia? Aku gak mau. Loh, tapi kan mamahnya Nunu yang suruh. Iya, kayak gitu. Sebenarnya aku gak mau, kan Tutu nyebelin. Wah, gini deh, pas banget loh sama cerita Paskah yang sebentar lagi kita akan dengarkan dari firman Tuhan. Oh iya, benarkah? Iya benar. Nanti Nunu ikut denger ya, supaya Nunu juga mengerti dan nanti Nunu bisa memutuskan yang terbaik. Oke deh, oke. Teman-teman semua dengar ceritanya ya. Nunu juga mau dengar ceritanya, oke? Dadah. Iya, Nunu pamit dulu ya, sana kamu dengar di belakang. Oke Kakak. Ya, anak-anak dan adik-adik semua, hari ini firman Tuhan kita bertema Amazing Grace. Artinya anugerah yang sangat besar. Diambil dari firman Tuhan. Ini Kak Maria nggak ngarang sendiri, tapi benar-benar dari firman Tuhan. Yuk, yang sudah bisa buka Alkitab, baca Alkitab, kita mau buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 15 ya, ayatnya yang ke-11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kak Maria hanya akan bacakan satu ayat buat kita, nanti selebihnya dibaca sendiri di rumah ya. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya anak-anak dan adik-adik semua, suatu hari Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan. Perumpamaan adalah sebuah kisah yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana di dalamnya Tuhan Yesus mau supaya para pendengarnya belajar sesuatu. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Dan anaknya yang bungsu itu berarti anak yang terakhir, anaknya yang kedua, itu berkata kepada ayahnya begini, "Bapak, aku minta bagian harta milik yang nantinya Bapak akan berikan kalau Bapak sudah mati. Aku mau sekarang." Wah, anak-anak dan adik-adik, sebenarnya permintaan ini pantas atau tidak? Tidak pantas ya. Kenapa? Karena ayahnya kan masih hidup. Biasanya harta itu diberikan kalau ayahnya sudah meninggal. Tetapi ayahnya itu memberikan harta miliknya yang dibagi 2 antara anak pertama dan anak kedua. Wah, anak bungsu ini kemudian senang sekali. Dia kemudian menjual harta miliknya itu, dan setelah memperoleh uang yang banyak, dia kemudian pergi dari rumahnya. Aku mau pergi, aku mau seneng-seneng. Kemudian dia pergi jauh dari rumah tempat dia berada dan dia berfoya-foya. Berfoya-foya itu menghabiskan harta miliknya itu. Dia pakai untuk pesta-pesta, seneng-seneng, minum-minum yang gak bener, ya, bermain judi. Wah, banyak macamnya. Dia menggunakan semuanya sampai kemudian hartanya menjadi semakin banyak. Tidak, hartanya habis. Sampai-sampai dia udah gak punya apa-apa lagi. Yuk kita lihat ya apa yang dia kemudian lakukan. Lihat video berikut ini. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. Nah, adik-adik dan anak-anak, di video tersebut kalian lihat ya, anak itu udah gak punya lagi uang. Dan akhirnya dia harus bekerja di sebuah peternakan babi. Bayangkan, dulu dia anak orang kaya di desanya. Tapi sekarang dia harus bekerja bahkan untuk mendapatkan makanan di sebuah peternakan babi itu. Ya, meskipun dia susah tapi mau bagaimana lagi? Dan coba lihat kemudian apa yang ia alami. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, 'Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.'" Ya, dari video tadi kita melihat anak bungsu ini begitu menyesal akan apa yang sudah dia lakukan. Dia sudah berdosa terhadap ayahnya. Dia sudah ngabisin uangnya untuk hal-hal yang gak benar. Dan sekarang dia menanggung akibatnya. Dan dia berkata, pekerja-pekerja di rumah ayahku lebih enak makannya. Ini aku sampai kelaparan. Aku bahkan mau makan makanan yang harusnya buat babi itu. Tapi aku gak boleh makan. Gimana ya? Ya sudahlah.
aku pulang saja ke rumah bapakku. Nanti aku bilang sama papa, Bapak, nanti aku mau tinggal di sini ya. Aku nggak nggak jadi anak bapak lagi, tapi aku boleh tetap tinggal di sini. Aku bisa bekerja sama bapak. Wah, dengan tekad yang kuat, si anak bungsu ini kemudian dia cepat-cepat pergi pulang ke rumahnya. Rumahnya yang jauh itu ya. Waktu pergi dulu dari rumahnya, bajunya bagus, dia punya banyak uang, dia perutnya agak buncit, gemuk gitu ya, segar sehat. Tapi coba lihat keadaannya sekarang. Dia adalah anak yang sudah gak punya apa-apa. Bajunya compang-camping. Bau apa tadi? Oing, oing. Bau apa tuh? Bau babi. Karena dia bekerja di peternakan babi. Wah, dan lihatlah dia yang sudah mau pulang ke tempat bapaknya. Dan kita mau lihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it, so we can eat and celebrate. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Nah, adik-adik dan anak-anak semua, kalian lihat ya. Tadi apa dan bagaimana ketika si anak bungsu ini kembali pulang ke rumahnya. Dia bertemu dengan Bapa yang mengasihinya. Kalau Kak Maria yang jadi papahnya ya. Kak Maria pikir-pikir dulu tuh kalau mau menerima anak bungsu tadi. Kenapa? Kan dia sendiri yang mau pergi dari rumah. Bener gak? Apakah bapaknya yang menyuruh dia pergi? Enggak. Lalu apakah karena anaknya itu bawa banyak uang untuk kembali pulang ke bapaknya? Bahkan dia gak punya apa-apa lagi. Kalian lihat tadi ya, bajunya begitu jelek, sudah compang-camping. Bahkan dia, kalau Kak Maria jadi papanya, gak boleh. Sana, kamu cari aja makananmu sendiri. Ngapain kamu pulang ke rumah? Tapi kita lihat, sang bapa memiliki kasih yang begitu luar biasa untuk anaknya. Tadi anak-anak dan adik-adik semua lihat ya, bagaimana dia menunggu-nunggu anaknya pulang. Dia melihat dari jauh dan dia lari kepada anaknya itu. Dia duluan yang memeluk anaknya, dia yang mencium anaknya. Dia memberikan baju yang baru, dia memberikan cincin, dan dia merayakan kehadiran lagi, kepulangan kembali anak bungsunya tersebut. Wow, ayah itu mengampuni anaknya. Ayahnya mau mengasihi anaknya, sekalipun anaknya tidak layak untuk dikasihi, tidak layak untuk diampuni. Tetapi si ayah ini mau mengasihi dan mengampuninya. Anak-anak dan adik-adik semua, apa yang dilakukan oleh ayah dari anak bungsu tadi, itulah yang dinamakan dengan anugerah. Katakan sama-sama dengan Kak Maria, anugerah. Apa itu anugerah? Sesuatu yang diberikan
kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. Seperti tadi yang diberikan kepada anak bungsu tadi, kasihnya sang ayah, pengampunannya sang ayah. Si anak itu layak atau tidak sih? Tidak sama sekali. Bahkan harusnya dia dihukum karena segala perbuatannya yang tidak sopan pada ayahnya. Tetapi ayahnya justru mengasihi, ayahnya justru mengampuni. Itulah anugerah. Anak-anak dan adik-adik semua, sesungguhnya yang menerima anugerah yang besar, amazing grace itu bukan hanya si anak bungsu tadi, tetapi juga kamu dan saya. Kita adalah orang-orang yang tidak layak juga untuk menerima kasih Tuhan. Lah, aku layak kok, Kak, aku layak kok. Aku kan anak yang cantik, anak yang bisa main musik, anak yang bisa menyanyi, anak yang taat sama papa mama. Aku layak dong. Tapi ingat firman Tuhan, sebenarnya semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang memberikan anugerahnya kepada kita. Sesuatu hadiah yang kita tuh tidak pantas menerimanya. Apa yang diberikan kepada kita? Kita mendapatkan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia mau datang ke dalam dunia jadi sama dengan manusia. Dia datang dalam wujud seorang bayi yang begitu kecil. Waktu Natal yang lalu kita merayakan kelahirannya. Tuhan Yesus juga tidak pernah sama sekali berbuat jahat. Bahkan dia melakukan mujizat untuk menunjukkan kasihnya. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mencelikan mata orang buta. Dia sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya melakukan itu untuk manusia. Untuk kamu dan saya, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak ini, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Wah, sebenarnya pantaskah dia dihukum mati? Tidak sama sekali. Tetapi dia mau melakukannya karena dia mau mengasihi engkau dan mengasihi saya. Dia mau mengampuni dosa-dosamu dan mengampuni dosa-dosa saya. Sebenarnya kita nggak pantas diampuni. Kita nggak pantas untuk dikasihi. Tetapi Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita. Dan itulah anugerah. Betapa kita bersyukur ya anak-anak dan adik-adik semua. Untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kamu dan saya. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Dan kita mau hidup di dalam anugerah Allah. Apa maksudnya? Kamu mungkin punya teman-teman yang nakal sama kamu, yang sering ejek kamu, ya, yang sering menyakiti hati kamu, atau mungkin kamu pernah disakiti hatinya oleh papa dan mamamu. Yuk hidup dalam anugerah. Apa artinya? Kamu sudah diampuni, karena itu kamu mau belajar untuk mengampuni orang lain. Meskipun dia membenci kamu, meskipun dia nyebelin buat kamu, belajarlah mengasihi, belajarlah mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi dan mengampuni engkau. Biarlah amazing grace yang sudah kita terima ini boleh ada terus dalam hati kita. Kita boleh mengingat bahwa Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita. Bersyukur ya untuk amazing grace buat kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami betapa besarnya anugerah Tuhan bagi kami. Kami orang-orang yang tidak layak menerima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang tidak layak untuk diampuni. Tapi Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, bahkan bangkit di hari yang ketiga,
untuk menyelamatkan kami, mengasihi kami, mengampuni kami, orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak dan adik-adik sekalian, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan juga menyimak pengumuman. Selesai sudah rangkaian ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Jangan lupa untuk tetap semangat dan juga menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video Sekolah Minggu Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.